Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah raya. Untuk segmen lain pada ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya secara onsite baik di ibadah raya 1 yaitu di pukul 6 pagi dan juga ibadah raya 2 pukul 4 sore. Kita masuk saja ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Saya berikan judul sebuah komitmen yang baru. Itu judulnya. Komitmen yang baru. Bilang sama-sama komitmen baru. Kurang pas. 2, 3, komitmen baru. Oke, haleluya. Bapak Ibu, satu kisah yang kita pernah bahas juga ya di kitab Rut pasal yang ketiga ya. Nah saudara, saya berikan penjelasan sedikit bahwa ada dua wanita, dua ibu janda yaitu Naomi dan Rut yang singkat ceritanya begini, mereka sudah pulang kembali dari tanah Moab, tanah orang kafir, pulang ke Yehuda ya dari negeri Moab. Ini dua janda miskin yang karena kematian suami mereka ya, dan mereka dua janda, dan janda di dalam Alkitab saudara pada budaya pada zaman itu tidak mempunyai hak ya. Mereka udah perempuan janda nggak punya hak lagi, jadi tidak mempunyai hak apapun. Jadi satu-satunya harapan untuk menyambung hidup mereka adalah mereka memungut sisa-sisa dari gandum yang tercecer pada saat penuaian gandum. Dan pada saat itu mereka pulang kembali dari Moab ke Bethlehem di Yehuda. Dan secara kebetulan kita lihat bahwa Rut dan Naomi ini, atau Rut ini memungut di ladang gandum daripada seorang yang bernama Boas, yang notabene masih keluarga daripada suami daripada Naomi yaitu Elimelech, masih ada hubungan keluarga ya. Nah belakangan baru Rut ini diberitahu bahwa siapa Boas ini yang ternyata lah masih ada hubungan keluarga dengan ibu mertuanya yaitu Naomi ya. Jadi dia memungut gandum di ladang Boas ya, dia nggak pindah tempat lain, dia setia bekerja memungut gandum untuk keperluan dirinya dan ibu mertuanya itu di ladang Boas. Nah kita ingat bagaimana hubungan Rut dan Boas mulai berkembang saudara. Dan Boas mengenal Rut sebagai seorang wanita yang baik. Wanita yang berkarakter luhur walaupun dia adalah keturunan Moab. Ya, keturunan Moab yang dikatakan dalam Alkitab orang Yahudi itu nggak boleh berhubungan dengan orang-orang Moab dan mereka orang-orang kafir. Ya. Tetapi kita lihat sini ada seorang wanita yang mempunyai karakter luhur dan Boas mengenal wanita tersebut. Dan Rut sudah meninggalkan kampung halamannya itu. Kenapa? Karena dia memperhatikan, dia cinta kepada ibu mertuanya saudara, yaitu Naomi. Ya. Dan yang bagusnya juga kita lihat bahwa Rut mau masuk ke dalam persekutuan umat Tuhan. Rut mau datang ke bawah naungan sayap Allah bangsa Israel, ya. Dan kita tahu bahwa dia sangat miskin, sudah tidak punya keluarga lagi, sudah tidak punya suami. Dua janda ini jatuh miskin, saudara, ya. Nah, sekarang kita akan baca cukup panjang di pasal 3. Pasal 3 ayat 1, Bapak Ibu saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Pasal 3 ayat 1, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu, perhatikan, adalah sanak kita, dan pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Garis bawah itu, perhatikan baik-baik tempat di mana ia berbaring, kemudian datanglah dekat. Garis bawah, datanglah dekat. Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka, garis bawah, ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, ini juga garis bawahi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya.
Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkanlah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapa engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Garis bawah ini, kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Garis bawah ini, tinggallah di sini malam ini. Dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikan kepadaku sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Yang terakhir ayat 18, lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Nah ini saudara garis bawahi, sebab orang itu, garis bawahi, tidak akan berhenti sebelum garis bawahi diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Bapak Ibu, kitab Rut ini menarik. Kenapa menarik? Karena saudara, ada banyak dalam teologi yang disebut tipologi. Coba bilang sama-sama, tipologi. Nah tipologi bukan ilmu tipu-tipu, bukan. Tipologi itu bicara tentang gambaran, ya, contoh, model, gambaran. Gambaran tentang apa yang kita lihat dalam kitab Rut? Gambaran tentang hubungan, relationship antara Tuhan Yesus, saudara, dan kita umatnya. Kita pengantinnya yang digambarkan dengan hubungan Boas dengan Rut yang notabene adalah perempuan Moabi. Nah, jadi kitab Rut mempunyai makna profetik, Bapak Ibu. Ya, jadi hubungan tersebut sudah digambarkan dalam bentuk tipologi, dalam bentuk gambaran di sini, ya, yang bersifat profetik. Bagaimana umat Tuhan, saya dan saudara, hidup dalam satu ikatan perjanjian dengan Allah, gitu. Ya. Nah, kita sudah melihat bahwa Rut sebagai seorang wanita Moab, saudara, wanita kafir, tapi dia boleh masuk ke dalam garis darah raja-raja Yehuda. Ya. Ini satu privilege, ini satu keuntungan, ya, kalau saudara pelajari Matius pasal 1, perkawinan Rut dengan Boas membuat Rut masuk dalam garis silsilah yang menurunkan raja-raja suku Yehuda. Di dalamnya ada Raja Daud, raja yang terkenal ini. Itu hasil perkawinan Rut dengan Boas. Ya, jadi saudara bisa lihat nanti di pasal terakhir surat atau kitab Rut dan Matius pasal 1, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, ini menarik sekali. Ini gambaran yang indah bagaimana seorang yang asing, seorang yang jauh,
yang asing dari Tuhan, karena memang secara kelahiran dia keturunan Moab, di mana keturunan Moab orang Israel dilarang berhubungan sampai 7 turunan, nggak boleh ada hubungan dengan orang Moab, itu orang penyembah berhala. Lingkungan Rut adalah lingkungan kafir, dan dia mengalami kemiskinan karena kematian suaminya, dan segudang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Rut ini. Saudara, kita lihat dalam kitab ini, dan dari situasi seperti itulah Rut itu berasal, ya. Tetapi sekarang kita sudah melihat, ya, bahwa Rut masuk bukan saja kepada persekutuan umat Israel, umat Tuhan, tapi dia malah menjadi ibu dari raja-raja Yehuda. Ya, coba saudara bayangkan, dari seorang yang tidak tahu, orang kafir yang tidak diperhitungkan garis keturunannya, di bawah penghukuman semua, saudara, sebab Allah menghukum bangsa Moab, ya, bangsa-bangsa kafir itu. Tapi gara-gara Rut dipimpin Tuhan begitu, ya, ceritanya sangat menarik, dan dia malah melahirkan Raja Daud dengan pernikahannya dengan seorang seorang laki-laki bernama Boas, yang ceritanya sangat indah, saudara, luar biasa ini. Dan itu menggambarkan, saudara, bagaimana juga, ya, ada kehidupan kerajaan yang dialami oleh Rut. Dia tadinya bukan apa-apa, dia orang miskin, dia sudah kematian suaminya dan dia berasal dari kekafiran. Tapi bagaimana hubungannya dengan Boas membuat dia, saudara, masuk ke dalam satu keadaan yang baru. Jadi gini, Rut memasuki satu masa yang baru dalam hidupnya, satu tempat yang baru juga dalam hidupnya, itu di Bethlehem, Yehuda. Dan juga dia di tempat yang baru mengalami pemeliharaan, mengalami penyediaan yang baru juga. Kenapa? Karena ini temanya, dia punya komitmen yang baru. Dia punya komitmen yang baru. Dan pada pagi hari ini, saudara, di tahun yang baru, mari Elohimas, kita lah Rut di air Saman, ya. Saudara dipanggil keluar, meninggalkan gaya kehidupanmu yang lama di Moab itu, dan kita sekarang, saudara, bergabung dengan sebuah kerajaan yang kita ada hubungan dengan garis keturunan raja-raja. Saudara, kita lah imamat yang rajani, dan kita punya raja yang besar, ya, Yesus Kristus. Tapi jangan lupa, ya, saudara, ingat dari mana saudara berasal. Nah, sekarang saudara, kita memasuki satu masa yang baru. Tahun baru. Tempatnya juga baru. Bethlehem, Yehuda. Dan ada penyediaan, ada providensia yang baru juga, karena Rut membuat komitmen yang baru juga. Jadi Rut mengalami, sebagaimana kita akan lihat, satu komitmen baru. Dan biarlah ini saudara tangkap menjadi berita di minggu yang pertama 2025 ini. Komitmen yang baru. Tapi mari saya akan jelaskan lebih dahulu, saudara, satu hal yang penting dalam kita mempelajari kitab Rut itu, yaitu peran, ya, ini sudah pernah mendengar, ya, peran dari seorang sanak keluarga yang menebus. Ya, itu terdapat dalam kitab Imamat pasal 25 dan Ulangan pasal 25, saudara. Jadi begini ceritanya, saudara. Ini peraturan ini dibuat oleh Allah sendiri dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan. Jadi begini, kalau di Israel itu ada seorang yang kehilangan kekayaannya, ya kan? Orang oleh karena satu dan lain hal bisa kehilangan warisannya, kehilangan kekayaannya, ya, kehilangan sumber daya yang dia punya, warisan yang dia punya, ya. Sebab begini Bapak Ibu, semua orang di Israel itu punya tanah, semua orang di Israel itu punya warisan, semuanya punya properti sebagai milik mereka, semua Israel, ya, punya properti. Nggak ada yang, ya, entah itu propertinya rumah sederhana atau rumah gedongan, ataukah properti itu ditinggali atau tidak ditinggali, saudara, pokoknya mereka punya sesuatu, tanah, bangunan, gedung, besar, kecil, sederhana, ditinggali apa enggak, mereka semua punya properti. Mereka waktu masuk tanah Kanaan diberikan batas-batas tanah buat mereka. Ya, setiap keluarga mempunyai tanah warisan mereka sendiri. Dan Tuhan
perhatikan ini. Tuhan sudah mengatur begitu rupa agar tidak satu pun warga Israel ini tidak punya tanah. Nggak boleh. Semua punya properti, semua punya warisan, ya. Dan Tuhan tidak mau mereka kehilangan warisan. Gitu. Nah memang saudara, oleh karena saya katakan satu dan lain hal, warisan ini bisa hilang rupanya. Itu yang terjadi dalam kitab Rut ini. Oleh karena situasi dan kondisi tertentu yang mungkin mereka tidak bisa kontrol, ya, suami Naomi itu Elimelech dan suami daripada Rut dan Orpa, saudara. Ada satu situasi kondisi yang tidak bisa dikontrol, warisan itu bisa hilang. Kenapa hilang? Ya hilang mungkin karena kebodohan mereka. Hilang mungkin karena kecerobohan mereka. Hilang mungkin karena salah memanage, salah mengatur. Hilang mungkin karena kelalaian dari mereka. Hilang mungkin karena kebodohan daripada mereka sendiri. Tetapi saudara, yang kita akan lihat bahwa warisan tersebut walaupun hilang dipulihkan, dikembalikan kepada keluarga tersebut melalui peran seorang sanak keluarga terdekat yang disebut Goel dalam bahasa Ibrani-nya. Goel artinya penebus. Nah, Boas di sini menjadi Goel, sanak keluarga yang menebus. Saudara, warisan yang sudah dilego, yang sudah hilang oleh suami daripada Naomi, yaitu Elimelech. Gitu saudara ceritanya. Ditebus kembali melalui peran seorang sanak keluarga terdekat yang disebut Goel tadi. Ya, jadi saudara, si Goel ini harus membayar harga untuk pemulihan kembali apa yang sudah hilang. Nah, ada tugas yang kedua, ada tugas yang lain lagi yang diemban oleh sang penebus ini yang namanya Goel, dalam hal ini Boas, saudara. Yaitu dalam kasus Rut ini, suami Rut itu kan sudah mati. Dan mereka nggak punya anak. Ya, mereka nggak ada anak, jadi ahli waris juga nggak ada, saudara. Ahli waris yang akan menjaga properti warisan yang sudah diberikan melalui perkawinan oleh suami sebelumnya. Karena nggak punya anak, ya siapa yang nerusin, siapa yang menjaga warisan tersebut, nggak ada. Itulah sebabnya Tuhan buat peraturan di Ulangan pasal 25 bahwa si Goel ini, sanak keluarga saudara, wajib bertanggung jawab untuk mengawini jandanya. Janda yang sudah kehilangan suami tadi, dalam hal ini Rut. Ya, jadi Boas harus mengangkat, itu tugas dia. Dan itu peraturan Tuhan, Rut menjadi istrinya. Sehingga dari keturunan yang akan dihasilkan, bertugas untuk saudara menjadi ahli waris atas kekayaan keluarga. Jadi akan dijaga itu, diwarisi terus. Ada pelajaran yang indah di sini Bapak Ibu yang kita dapat pelajari di sini. Ya. Maksudnya begini saudara, kita dapat melihat bagaimana rencana Tuhan. Perhatikan, rencana Allah begini. Tuhan itu tidak mau bahwa ada seorang anak Tuhan dengan alasan apapun menjalani hidupnya sebagai pecundang. Nggak mau. Pecundang yang kehilangan warisan. Tuhan tidak mau demikian. Dalam kasus Rut dan Naomi, mereka pergi ke Moab, ya, dipimpin oleh kepala rumah tangga yang pecundang, saudara. Mereka mati semua di Moab. Dan sekarang tinggal dua janda yang tidak punya apa-apa. Karena suami mereka sudah membawa mereka ke arah yang salah. Dan mereka kehilangan banyak hal. Warisannya dijual, dilego. Ya, mereka tinggalkan tempat negeri mereka, tanah perjanjian, ke negeri Moab justru. Ya, dan mereka kehilangan saudara warisan itu. Tetapi Tuhan mengatur begitu rupa dengan peraturan dalam Ulangan pasal 25, kesimpulannya Tuhan tidak mau umatnya tidak punya warisan.
Tuhan kepingin umatnya saudara tetap boleh dipelihara. Ada tanah, ada kapling yang mereka punya itu di tanah perjanjian. Kalau oleh karena satu dan lain hal itu tanah kapling di Lego hilang, rusak karena kebodohan mereka, Tuhan cari solusi. Tuhan berikan solusi melalui fungsi daripada Goel, sana keluarga yang menebus. Dia akan berfungsi untuk menebus, mengembalikan warisan yang sudah hilang. Jadi kesimpulannya saudara, ya saya katakan bahwa seorang anak Tuhan tidak mau bahwa ada anak Tuhan dengan alasan apapun menjalani hidupnya menjadi miskin, menjadi pecundang karena kehilangan warisannya. Siapa percaya kita semua mempunyai warisan kekayaan saudara di dalam Yesus Kristus? Tuhan mau memberkati kita. Kita punya kapling, kita punya tanah sebenarnya. Tapi oleh karena kebodohan, satu lain hal saudara, terjadilah kekurangan. Terjadilah saudara sesuatu yang kehilangan. Dia jadi pecundang. Tapi kita lihat bagaimana kasih karunia dan kemurahan Tuhan mengatur begitu rupa dalam hukum firman-Nya, ya, sehingga apa yang hilang itu melalui sebuah hubungan pernikahan boleh dipulihkan kembali. Ya. Dan saudara, ini bayangan yang indah. Boas adalah bayangan yang indah dari Boas yang lebih besar. Dia Goel kita, Yesus Kristus, ya saudara, mau memulihkan. Ya, dia mau memulihkan. Jadi saudara, si Boas dia mampu untuk memulihkan keluarga Rut dari sebuah kematian dalam keluarga kepada satu kehidupan yang diberkati, kehidupan yang berkelimpahan. Dan itu pun berlaku bagi saya dan saudara. Asal, yaitu kita harus punya komitmen. Kita harus punya, mau datang seperti Rut datang kepada Boas sebagai sang penebus dia, sebagai sang Goelnya, saudara. Nah kita baca lagi di pasal 3, Rut pasal 3 ayat 3. Naomi menasihati Rut bilang begini di pasal 3 ayat 3. Mandilah, beruraplah, pakailah pakaian bagusmu, pergi ke tempat pengirikan itu. Tapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat, garis bawah itu. Ya, saya baca lagi. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat dia berbaring. Rut harus memperhatikan posisi tempat di mana Boas berbaring. Perhatikan baik-baik tempat itu. Kemudian datanglah dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Singkapkanlah selimut dari kakinya. Berbaringlah di sana. Dan akibatnya apa? Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang kamu harus lakukan. Ini ayat indah, saudara, kalau saudara mau bisa merenungkan, saudara. Nah, sebelum itu, saudara, kita kalau kita baca sekilas ayat-ayat ini, kita secara duniawi, apalagi kita hidup di era modern sekarang ini, pikiran ini bisa macam-macam, saudara. Kalau baca ayat yang baru kita baca tadi, pikiran ini bisa mikir yang enggak. Pikiran kita begini, ini wanita ini nggak tahu diri, datang malam-malam, dandan, kan disuruh dinasihati sama ibu mertuanya, kamu ya harus apa tadi, ya mandi, apalagi beruraplah pakai minyak wangi, pakai pakaian yang bagus, datang malam-malam, pakai wangian, jangan ketahuan orang. Wah. Lantas malam-malam di situ ada seorang pria yang tidur, buka kain selimutnya dan berbaring di situ. Nah, pikiran kita bisa coro, saudara. Wah, ini mau apa nih? Karena kita hidup di budaya modern sekarang ini, kita gampang pikiran kita dikotorkan dengan hal. Padahal, saudara, zaman dulu beda, nggak ada pikiran seperti itu. Saudara harus mengerti, zaman dahulu itu beda. Saudara harus mengerti bahwa setiap bagian dari kejadian Rut itu mendatangi Boas pada malam hari ini, itu betul-betul murni, betul-betul inosen, dan punya martabat. Nggak ada pikiran-pikiran nggak betul.
Ya. Jadi Rut datang malam-malam ke pengirikan Boas bukan mau macam-macam. Ya. Itu pikiran kita aja mungkin mau macam-macam, saudara. Karena saudara sesuai, sekali lagi sesuai dengan adat dan peraturan Alkitab memang begitu. Di Imamat 25 dan Ulangan 25, ya. Jadi sesuai dengan adat pada saat itu, Rut tidak mau mempermalukan Boas kalau dia datang pada siang-siang hari, saudara. Jadi waktu Rut datang dan Boas bangun di malam hari itu, ya, Rut bilang begini, ya. Waktu Rut masuk di bawah selimutnya Boas, Rut bilang begini, Boas, aku datang kepadamu meminta engkau melakukan tugasmu sebagai seorang goel, sebagai seorang sanak keluarga yang menebus. Jadi begini, saudara, Rut datang malam-malam itu Boas sudah tidur, ya. Dan Rut menyingkapkan kain selimut yang menutupi kaki Boas. Nah, kita harus mengerti bahwa di Israel itu tempat pengirikan, Boas sedang mengirik jelai atau gandum, saudara. Di tempat pengirikan itu di udara terbuka, di tempat ketinggian di mana ada banyak angin. Jadi kakinya itu ditutup dengan selimut. Dan sesuai dengan pesan Naomi, Rut harus menyingkapkan selimut itu. Mengapa? Supaya Boas bangun, ya, bangun kena angin malam, kakinya kedinginan. Dan waktu dia mau tarik lagi selimut, terpeganglah, saudara, tubuh daripada Rut, gitu, ya. Dan Rut segera menyatakan maksudnya untuk minta Boas sebagai sanak keluarga melakukan tugasnya untuk memulihkan semua yang hilang. Nah ini, memulihkan semua yang hilang, Bapak Ibu. Apa yang sudah hilang mungkin di tahun-tahun yang lalu dalam hidup saudara, saya tidak tahu. Apa yang mungkin sudah hilang juga saudara dari hidup saya, saudara pun gak tahu. Tapi kita harus ambil posisi yang baru, komitmen yang baru di tahun 2025 ini, datang kepada Boas. Saudara, dan Rut, Naomi kasih tahu, engkau perhatikan tempat dia berbaring. Ada tempat di mana Boas itu punya tempat kesenangan. Di mana? Di tempat pengirikan, di tempat penampilan. Istri saya pernah berkhotbah itu. Itu tempat kesenangan Boas malam hari. Di sana Rut harus pergi. Dan sebenarnya saudara, buat Rut ini nggak mudah. Rut adalah bukan seorang wanita murahan. Dia seorang wanita yang punya martabat, saudara. Tapi Rut datang malam-malam hari dan mengikuti tata cara bangsa Israel untuk minta perlindungan. Dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Dia minta Boas mengambil dirinya menjadi istrinya untuk supaya diri Rut itu boleh terjamin, saudara, masa depannya. Sebab Rut tidak punya wakil saat itu, dia harus datang sendiri. Dan jangan lupa saudara, Boas itu usianya sudah jauh di atas Rut. Jadi kalau orang pikir ini perempuan mau ngapain, ya, tapi Boas yang lebih tua itu berkata waktu Rut datang malam-malam dan menceritakan maksud tujuannya. Dia bilang begini, Boas bilang begini, Tuhan memberkati engkau, Rut. Dan Boas bilang lagi begini, ya, engkau sebenarnya bisa aja cari orang-orang muda yang lebih muda daripada saya. Sebab saudara, Rut seorang janda Moab yang pasti ini janda muda, masih cantik, masih punya daya tarik, saudara. Dan di tempat penuaian gandum di ladang itu banyak orang-orang muda juga di situ. Tapi si Boas menghargai Rut, engkau kok mau datang minta perlindungan dari aku yang sudah jauh umurnya lebih daripada engkau. Engkau tidak malu untuk berbuat demikian. Jadi Tuhan, karena engkau mengikuti perintah Allah Israel dalam Ulangan pasal 25, Tuhan memberkatimu, Rut. Engkau sudah mengikuti jalan Tuhan dan minta penebusan sesuai dengan peraturan Tuhan. Jadi di sini Boas menghormati Rut dan dia mau memperhatikan apa yang Rut sedang hadapi. Boas mau memperhatikan situasi yang Rut sedang hadapi. Rut sedang menghadapi kesulitan. Dia sangat miskin, Bapak Ibu. Dan perhatikan dalam dialog itu. Karena Rut mau datang, melupakan dirinya, merendahkan dirinya dan masuk di bawah selimut Boas di kakinya pada waktu tengah malam.
Boas bilang, biarlah Allah Israel, Tuhan memberkati engkau, dan urusanmu itu, apa yang engkau khawatirkan, aku akan urus. Ini indah, saudara. Aku yang akan urus besok pagi. Tapi malam ini, jangan kemana-mana. Engkau terus ada di kakiku, di balik selimutku. Tidurlah engkau di sepanjang malam ini. Nah, kita bertanya, kenapa Rut harus tidur semalam-malam? Kenapa enggak Boas suruh Rut pulang aja cepat-cepat? Ya, saudara harus mengerti ya bahwa Rut tinggal di kaki Boas semalaman itu untuk kebaikan Rut itu sendiri. Sebab saudara, dari tempatnya Boas dipengirikan itu ke rumah Rut, saya nggak tahu berapa jauh, tapi itu banyak binatang buas. Perempuan malam hari pergi sendirian, saudara. Ya, banyak binatang buas berkeliaran pada jam-jam malam. Nah, itu membahayakan buat hidup Rut. Ya, jadi tinggal semalaman di kakiku ini. Besok pagi engkau boleh pulang. Dan sebelum Rut pulang, Boas bilang begini, jangan cepat-cepat. Kamu bawa apa? Ya, coba kamu ambil selendangmu. Ini menarik, saudara. Ambil selendangmu, ya. Aku mau kasih engkau sesuatu. Wah, saudara. Enggak salah sudah Rut mengikuti perintah Naomi untuk datang di kaki Boas. Sebab setelah itu Boas mengerti maksud tujuan Rut dan Boas memberkati Rut. Rut, tadahkan selendangmu, dan begitu ditadahkan, dia curahkan 6 takar jelai untuk Rut dibawa pulang. Sebagai tanda juga buat Naomi bahwa Boas sudah mengambil komitmen akan mengurus perkara ini. Gitu. Nah, mari kita ambil 2 hal saja, saudara. Aplikasi dari kejadian-kejadian ini dalam hidup saya dan saudara. Kita belajar Alkitab. Ya. Apa aplikasinya buat kita? Yang pertama, kalau kita lihat, perhatikan ya, apa yang dikatakan Rut setelah Naomi memberikan instruksi kepada Rut, ya. Karena Naomi kasih instruksi, kamu harus begini, pergi ya malam-malam ini, dandan, mandi, ya, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang baru, dan pergi malam-malam ke tempat pengirikan Boas, masuk di bawah selimutnya. Wah, saudara, ya. Lantas Rut bilang begini, segala yang engkau katakan akan kulakukan. Itu satu. Ya. Nah, kita harus mengerti bahwa instruksi Naomi kepada Rut rentan disalah mengerti orang. Bapak Ibu, komitmen yang dibuat oleh Rut, datang malam hari dengan dandan, mandi, pakai minyak wangi, baju baru, lantas masuk ke selimut daripada seorang pria, Boas. Boas ini bos, saudara. Bos dari sebuah penuaian yang besar. Itu rentan disalah mengerti orang. Komitmen yang dibuat Rut bisa orang nggak ngerti dan menuduh yang macam-macam. Dan saya mau bilang begini, dari awal tahun 2025 di minggu pertama. Ya. Siapa mau membuat komitmen seperti Rut? Halo? Di tahun 2025, siapa mau membuat komitmen seperti itu? Sebab di dalamnya itu ada berkat. Selama diberkati di 2025, itu nggak datang otomatis. Kita harus ambil komitmen sesuai dengan ketaatan kita kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Naomi kepada Rut. Sebab yang disampaikan kepada Naomi bukan ide Naomi. Itu adalah firman Tuhan di Ulangan pasal 25. Dan Rut katakan, apa yang engkau katakan aku mau taat. Ketaatan kita, komitmen kita kepada firman Tuhan, kepada perintah Allah, orang bisa salah ngerti. Saudara, saya mau katakan dunia ini tidak mengerti apa yang kita lakukan. Ya, ada banyak orang yang berpikiran mungkin duniawi, tidak akan selalu mengerti dan bisa salah mengerti dengan komitmen saudara yang saudara ambil, saudara, terhadap Tuhan Yesus. Saya mau kasih tahu saudara dari awal ini. Saudara sudah berusaha menjadi anak Tuhan yang baik.
Sudah nah, kan tema kita ya, masih ingat apa tema untuk tahun ini? Outreach. Dan sudah mendapat ayat-ayat mas yang digambar atau dihubungkan dengan apa? Ada gambar yang sudah tempel di kaca. Ada gambar terang dan garam. Mungkin saudara ambil komitmen itu menjadi terang dan garam. Nah saudara, kalaupun saudara sudah mengambil komitmen, berkomitmen kepada Yesus Kristus, dan saudara sudah berusaha menjadi terang dan garam sekalipun, nah saudara mungkin akan dianggap fanatik. Saudara, kita akan disalah mengerti orang. Nah saudara, kita nggak sendirian, sebab Tuhan Yesus juga diperlakukan hal yang sama. Yesus pun mau kurang apa? Dia seorang manusia yang sempurna dalam pelayanannya. Dia menyembuhkan orang, dia memberi makan orang, dia berbuat kebaikan, ya. Tetapi dia banyak mengalami perkara-perkara yang menyakitkan secara fisik, secara jiwa. Yesus disebut orang gila, saudara pernah baca nggak? Dia disebut gila, saudara. Dia di sini sebagai anak haram. Ada di Yohanes pasal 8. Saudara, saya nggak tahu, saudara. Ya. Tetapi Ruth tetap pada komitmennya. Segala yang engkau katakan, kata Ruth kepada Naomi. Nah Naomi berkata tuh berdasarkan firman Tuhan. Aku mau taat. Nah karena komitmen yang dibuat oleh Ruth tersebut, maka Bapak Ibu, kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup Ruth. Saya percaya komitmen yang kita buat kepada Tuhan di 2025 akan menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, di gereja ini juga. Tapi ada bayarannya, orang bisa saja salah mengerti. Ya. Jadi saudara, di tahun 2025 ini ambil komitmen ini saudara. Komitmen untuk melakukan firman Tuhan, walaupun saudara orang bisa salah mengerti, ada tantangannya, kita seperti melawan arus. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua begini. Pada waktu tengah malam, Ruth datang sesuai yang dinasihatkan oleh Naomi, ya, datang di kaki Boas. Ruth datang ke kaki Boas. Perhatikan tahapannya begini. Pertama Ruth dari orang luar Israel ya, dari Moab. Ruth datang saudara, pertama ke tanah Israel dulu. Tanah Israel ya. Dari itu bertambah. Pertama datang ke tanah Israel, kemudian dia datang ke yang kedua ke ladang Boas untuk mulai bekerja. Ya. Dan yang ketiga dia datang ke kaki Boas ya. Perhatikan itu tahapannya. Dari luar dia seorang yang tidak punya warisan saudara. Ditinggal suami miskin, dia masuk datang ke tanah Israel. Dari situ dia mendarat di ladang Boas dan dia boleh bekerja. Ini pelayanan. Dari situ dia mendarat di kaki Boas. Sama juga dengan saya dan saudara. Saudara adalah orang yang di luar persekutuan Israel. Kita orang kafir. Kita masuk ke persekutuan bangsa Israel, saudara kita kita masuk dalam persekutuan umat Tuhan, kemudian berkembang kita masuk ke dalam bekerja di ladangnya, kita melayani Tuhan, amin. Ya, siapa melayani Tuhan di 2025 saudara? Ya, jangan jadi pengangguran, mari beraktivitas ya. 2000. Kemudian yang ketiga, datang lebih dekat lagi ke kaki dari Boas. Dan akibatnya di kaki Boas itu, Boas menanggapi permintaan Ruth. Aku minta perlindunganmu, aku minta engkau campur tangan. Untuk apa yang aku, sebab memang itu tugasmu sebagai sanak keluarga yang menebus. Dan Boas mau gak mau harus menanggapi permintaan Ruth. Dan dia bilang begini, besok, jadi sekarang kamu tenang-tenang aja, tetap di kakiku. Besok aku tangani masalahmu. Sekarang malam ini tinggal saja di sini sampai pagi. Jadi Ruth
ada di tengah kegelapan malam di mana? Bukan di tempat lain. Dia ada di kaki Boas. Bapak Ibu, maukah saudara juga seperti Ruth di 2025? Saya mau mengatakan bahwa dunia tidak akan tambah terang, dunia akan tambah gelap. Alkitab mengajar kepada kita bahwa kita ya sedang menuju ke kekelaman paling gelap. Dunia dalam keadaan yang sangat gelap, semakin hari semakin gelap. Kemana saudara mau lari? Nah, saya nggak tahu saudara. Mungkin saya lihat dari sisi lain, mungkin saudara sedang mengalami masa gelap. Bisa juga. Kita hidup di dunia yang gelap, dan kita mungkin sedang juga mengalami masa gelap. Keluargamu sedang mengalami masa gelap, bisnismu sedang mengalami masa gelap, kesehatanmu sedang mengalami masa gelap, masa malamnya panjang lagi, semalaman, itu bukan 1-2 jam, berjam-jam. Malam panjang dalam hidupmu, dalam jiwamu. Semuanya gelap dan dingin. Saudara mungkin sedang mengalami hal tersebut. Dan saudara datang kepada Tuhan di dalam kegelapan. Dan berkata seperti Ruth berkata kepada Boas, aku datang Tuhan kepadamu. Di kakimu merendahkan diri. Dan mengambil komitmen ini. Aku mencari jawaban. Tuhan, tebuslah diriku. Engkau goelku, tolonglah aku. Selamatkan aku daripada persoalan ini. Dan saudara mendengar waktu saudara berlutut di kaki Boas, saudara mendengar suara Boas, aku akan selamatkan engkau. Aku akan lakukan itu bagimu. Engkau tenang saja di sini, tunggu sampai besok. Ada pagi yang baru di sana. Dan aku akan bekerja. Apa yang engkau akan minta, aku penebusmu akan lakukan. Saudara mendengar suara Tuhan bagi saudara pada pagi hari ini. Nah, persoalannya begini saudara, ada persoalannya. Persoalannya begini. Banyak orang Kristen yang datang meminta karena mereka mengalami kegelapan malam kehidupan mereka. Ya, mereka datang meminta, saudara, mereka masuk di bawah kaki Boas. Tetapi karena ini malam panjang, doanya nggak langsung dijawab. Karena ini malam panjang, jadi banyak orang datang meminta dalam kegelapan malam kehidupan mereka. Dan karena tidak langsung mendapat jawaban, apa yang mereka lakukan? Mereka berhenti berdoa, mereka keluar daripada kaki Boas, ya. Dan akhirnya apa? Mereka meninggalkan kaki Boas, mereka meninggalkan kaki Tuhan, dan memakai jalan mereka sendiri, Bapak Ibu. Itu seringkali kesalahan fatal kita. Kita cukup tendal, saudara, untuk bertahan, saudara, pada kaki itu komitmen. Dan Tuhan bilang begini, kalau saja, perhatikan, kalau saja engkau mau tinggal di kakiku, aku akan tangani persoalanmu. Mungkin tidak langsung, ada tahapannya. Ya, tapi aku akan tangani engkau dengan kekuatan tanganku, bukan dengan kekuatan tanganmu. Karena tanganmu tidak bisa mampu menolong dirimu. Aku penebusmu yang sanggup menolong engkau. Tapi untuk itu kau harus komitmen. Komitmen yang baru. Nah, perhatikan saudara. Ya. Seakan-akan Boas mau bilang begini, Ruth jangan kemana-mana. Jangan pulang dulu, jangan cepat pulang. Tinggal terus di sini, ini malam Ruth. Ya, tunggu sampai besok pagi. Karena kalau engkau pulang sekarang itu binatang buas banyak di jalanan. Kamu akan kena bahaya. Tinggal di sini. Jangan tinggalkan tempat ini. Di luar sana ada banyak binatang. Dan kalau saudara perhatikan di perkataan Naomi di pasal 3 ayat 4. Kita baca lagi. Rut 3 ayat 4. Jika ia membaringkan diri tidur, Boas membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat dia berbaring. Jadi saudara, perhatikan baik-baik tempat di mana dia berbaring dan datanglah dekat. Jadi saudara dan saya 2025 harus punya komitmen. Ada satu tempat yang kita harus perhatikan.
Di mana tempatnya Boas? Perhatikan ada satu tempat yang Boas suka ada. Itu tempat pengirikan. Boas ada di tempat pengirikan. Di mana saudara gandum itu diirik. Dipisahkan antara berasnya dan sekamnya. Itu tempat di mana Boas berada dan saudara saya percaya di 2025 ini. Tuhan mau supaya kita ada dan mengambil komitmen yang baru di kakinya. Supaya ada penyucian, supaya ada pengkudusan, di mana sekam dari hidup kita, itu sekam nggak ada gunanya. Saudara. Tuhan akan ambil gandumnya, isinya. Sekam itu yang bercampur, itu harus dipisahkan. Hal-hal yang tidak benar dari hidup kita. Kulit-kulit yang tidak perlu itu harus dibuang. Ya Tuhan dilihat oleh Yohanes dalam Matius pasal 3, dia sedang memegang alat penampi di tangannya dan dia akan menampi. Ya, dan saudara akan ada pemisahan. Dan saudara hal-hal yang tidak berkenan Tuhan mau sucikan, tapi kita harus ambil komitmen di kakinya. Sampai itu tempat favorit daripada Boas di tempat pengirikan. Dan kita harus kata Naomi datang dekat. Perhatikan tempat itu, datang dekat. Dan saya mau bilang begini saudara, tidak ada malam yang begitu gelap, tidak ada malam yang begitu panjang, yang Tuhan tidak bisa tangani pada esok hari untuk melepaskan kita. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada malam yang begitu gelap dan begitu panjang yang Tuhan tidak dapat tangani pada esoknya. Ada pertolongan, ada kelepasan, ada berkat. Nah saya tutup dengan ini saudara. Waktu Ruth mau pulang, udah pagi. Boas katakan, jangan capek-capek pulang. Ambil selendangmu, buka, tada, aku mau kasih sesuatu buat kamu. Ruth cepat-cepat buka, mau dikasih apa kita nih? Tiba-tiba si Boas dia ambil, saya nggak tahu tuh 6 takar berapa besarnya, itu cukup banyak sur, banyak banget. Ya. Sehingga Boas harus membantu Ruth untuk mengangkatnya dan memikul 6 takar jelai dibawa pulang. Saudara perhatikan, ini indah. Ruth biasanya selama ini harus mengut sendiri. Mengut jelai gandum sendiri dengan kekuatannya di ladang Boas. Sekarang beda. Sekarang setelah dia ambil komitmen di kaki Boas, Boas yang kasih itu kepada Ruth. Boas yang berikan itu 6 takar, banyak banget sekarang dia menerima berkat langsung daripada tangan Allah. Itu karena komitmennya datang di kaki Boas. Bilang sama-sama saya, komitmen baru. Datang ke tempat pengirikan. Ayo datang ke tempat pengirikan. Ke kaki Boas. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu.